Soal Ibu Sri Mulyani misalnya kan, yang minta pejabatnya tidak hedon, beliau juga punya motor besar lah dan sebagainya. Bahwa LHKPN kita itu sebetulnya bukan ompong. Iya, karena ada juga misalnya pejabat, laporan kekayaannya mungkin gak gede-gede amat. Rumahnya di mana-mana, mobilnya di mana-mana, bahkan mereknya lebih dari sekedar mobil mewah. Lexus dan lain-lain. Itu banyak pejabat kita yang pakai itu. Ini dapat dari hasil suap, gratifikasi. Makanya ada orang-orang tertentu itu berperan sebagai gatekeeper. Siapa itu gatekeeper? Orang-orang yang diatasnamakan. Misalnya Kang Dede nih, aparatur sipil negara, banyak hartanya, tapi yang Kang Dede laporkan itu cuma sebagian aja di KPK. Harta-harta lainnya Kang Dede itu atas nama orang-orang lain. Masyarakat kita itu dengan mudah memaafkan, menerima, bahkan memberi apresiasi, memberikan tempat orang-orang yang tanda petik itu cacat secara moral. Misalnya orang-orang yang sudah pernah korupsi keluar masuk penjara, itu masih bisa ditempatkan. Bisa jadi bupati, Ada bisa yang jadi staf khusus, ada yang kembali ke partai, betul, menjadi ketua dewan penasehat. Oke. Apa kabar Bang Abraham? Alhamdulillah. Aduh. Kang Dede. Alhamdulillah. Disingkat KD. KD. Aduh. Tapi Bang Abraham, di negeri kita ini sebenarnya kurang serius apa ya? Lembaga yang menangani korupsi. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK yang katanya super body. Tapi korupsi makin banyak. Merajalela. Merajalela. Bahkan kayaknya ini akan menjadi, kata abang itu kan musuh abadi ya. Ya, perang abadi. Perang abadi gitu kan. Apa yang terjadi? Apa yang salah? Regulasinya atau memang moral pejabat kita susah diperbaiki? Ada dua kan Dede. Pertama sistem yang tadi saya bilang. Balik lagi sistem. Kalau sistem itu di dalamnya ada regulasi dan lain-lain sebagainya, ada tata kelola dan lain-lain sebagainya. Kemudian itu tadi integritas individunya. Kalau bicara integritas individunya, itu berarti moralitas pejabatnya. Karena kan integritas itu dibagi dua kan Dede. Ada yang disebut integritas individu, ada yang disebut integritas organisasi atau kelembagaan. Ya. Kalau integritas organisasi atau kelembagaan ini dia masuk dalam sistem yang tadi saya katakan. Tapi kalau integritas individu maka itu personal. Jadi integritas setiap individu. Kemudian yang kedua, memperbaiki mental moralitas manusia-manusianya, integritas individu-individunya. Kalau bahasa agamanya itu akhlaknya diperbaiki kan. Itu ininya tagline-nya BUMN ya, akhlak. Tapi jangan sekedar tagline, nggak dijalankan. Jadi menurut Bang Abraham, moralitas, teladan dari pemimpin perlu. Ya, jadi kita itu kenapa sampai seperti sekarang ini kan Dede? Karena kita nggak punya role model. Dari kan harus atas, mulai dari presiden sampai bawah ya. Ya, maksud saya di setiap komunitas, di setiap kelembagaan dan lain-lain semua di sektor itu harus ada yang jadi role model, harus ada yang menjadi teladan sehingga orang mengikuti itu. Kan gitu. Ini kan kita kehilangan itu kan, Dede. Kehilangan keteladanan. Sehingga ya itu tadi masyarakat kita tuh cenderung permisif sekarang kan. Betul. Dede. Ya. Karena dia cenderung permisif, makanya kalau orang cenderung permisif, kejahatan korupsi bisa merajalela. Karena orang sudah permisif kan dengan korupsi. Kita seolah-olah sudah membenarkan korupsi itu. Menganggap hal itu yang lumrah, hal itu hal yang biasa, nggak ada masalah. Kan begitu di masyarakat kita. Satu. Kemudian kedua, masyarakat kita sedang mengalami disorientasi. Kenapa saya katakan sedang mengalami disorientasi? Bayangkan kan Dede. Masyarakat kita itu dengan mudah memaafkan, menerima, bahkan memberi apresiasi, memberikan tempat orang-orang yang tanda petik itu cacat secara moral. Misalnya orang-orang yang sudah pernah korupsi keluar penjara, itu masih bisa ditempatkan. Bisa jadi bupati. Ada jadi bupati, ada yang jadi staf khusus katanya, meski di Banda ya. Iya betul. Ada yang kembali ke partai, betul, menjadi ketua dewan penasehat. Oke. Itu yang saya bilang. Masyarakat kita sedang mengalami disorientasi. Dia tidak harusnya kan masyarakat struktur sosial yang bagus itu adalah masyarakat yang tidak memberikan ruang bagi orang-orang yang cacat moral. Bagi koruptor lah, bahasa gampangnya ya. Ya, koruptor ya, bagi orang yang cacat moral. Tapi masyarakat kan kita tidak. Dia tetap memberi ruang. Artinya apa? Artinya sanksi sosial yang kita harapkan itu tidak bisa berjalan di struktur masyarakat kita. Dan ketika sanksi sosial tidak bisa berjalan di struktur masyarakat kita,
Itu berbahaya Kang Dede. Maka akan melahirkan permisi, maka akan melahirkan disorientasi, toleransi terhadap amoralitas. Dan kita butuh keteladanan ya. Iya. Ibaratnya kalau Pak Jokowi meminta agar para pejabat kita tidak hedon, Iya. ya memang harus mulai dari Pak Jokowi dan keluarganya, Iya. gitu ya. Jangan Harusnya sampai, begitu. ya misalnya dari keluarga presiden juga jangan kelihatan hedon gitu ya, karena itu akan jadi ini. Termasuk juga sampai tadi kemarin misalnya sempat ribut soal Ibu Sri Mulyani misalnya kan, yang minta pejabatnya tidak hedon, tapi ada yang kritik beliau juga punya motor besar lah dan sebagainya, kemudian beliau melarang gitu kan. Jadi yang begini-begini ini kelihatannya kecil tapi akan sensitif ke bawah gitu ya. Kenapa sensitif? Kan Dede, kan begini. Negara kita ini sedang mengalami masa keprihatinan. Kan gitu ya. Sedang tidak baik-baik saja kalau kita lihat dari struktur sosialnya, masih banyak orang yang susah makan, angka pengangguran masih tinggi. Jadi masih ada orang yang hidup dalam keprihatinan. Tapi di sisi lain, ada orang yang hidup berlebih-lebihan yang tadi mau pamer, flexing harta kekayaan. Dan gobloknya tuh flexing gitu ya. Hedon ya. Memamerkan, ingin kelihatan sama banyak orang gitu bahwa dia keluarga kaya, padahal duitnya ya itu belum tentu dari hasil yang halal gitu kan. Mungkin kan Dede, kalau flexing itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan aparatur sipil negara, dia seorang swasta atau dia seorang pengusaha, mungkin itu tidak jadi persoalan. Dan saya tidak pernah melihat loh para orang kaya Indonesia yang status besar itu, ya kaya keluarganya tidak pernah flexing kan. Ya gitu. Pejabat kita makanya banyak keluarganya yang melakukan itu gitu. Itu yang jadi problem karena aparatur sipil negara kan yang melakukan flexing. Dan lihat aja kan, kan kita bisa lihat tuh konglomerat besar kayak Mark, Elon Musk, Jack Ma, coba lihat bajunya kan biasa aja, baju kaos, jeans, kan gitu. Makanya itulah yang bahasa saya tadi goblok ya, karena ya itulah gitu kan, orang terkaya itu tidak seperti itu. Ini pejabat yang harus malah menjadi teladan, malah melakukan itu dia dan keluarganya gitu. Oke, itu tadi ada kesalahan di struktur masyarakat kita sedang mengalami disorientasi. Kenapa orang melakukan itu? Paradigmanya itu berubah kan Dede. Paradigma masyarakat kita itu menganggap orang yang berhasil itu adalah orang yang berhasil dari segi keberhasilan finansial. Itu yang dihargai. Walaupun pada saat yang bersamaan masyarakat kita tahu bahwa orang yang berhasil dari segi finansial ini adalah orang yang berhasil finansialnya tapi moralnya cacat, dia tetap memberikan tempat. Sehingga orang selalu berburu-buru menampilkan kekayaan karena dipikir dengan menampilkan kekayaan dia bisa eksis di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada struktur masyarakat kita yang sedang mengalami pergeseran, sedang mengalami disorientasi. Kalau bahasa saya, masyarakat kita sedang sakit, benar nggak? Ya bisa, bisa. Tepat sekali tuh. Kalau saya sih pakai bahasa halus, disorientasi kan. Tapi kalau biasanya orang Bugis bahasanya lebih berani. Udah jadi orang Jawa kan, Dede. Istri saya orang Jawa, jadi udah terpengaruh nih. Bang, balik lagi ke soal tadi, soal korupsi dan ini kaitan dengan KPK. Ngomong soal laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN. Ya. Saya tahu bahwa LHKPN kita itu sebetulnya bahasa enaknya adalah macan ompong. Iya. Tidak ada aturan untuk pejabat itu yang mewajibkan mereka bikin laporan kan LHKPN. Bahkan ketika mereka berbohong pun tidak dikena sanksi. Bagaimana dong LHKPN akan efektif? Seperti itu ya? Ya, jadi begini, sifat LHKPN itu kan kayak deklarasi aja ya. Jadi orang yang melaporkan harta kekayaannya itu dengan sendirinya dia mengisi. Jadi kan bisa saja ada hartanya dia nggak laporkan, kan gitu. Atau dia laporkan tidak sebagaimana mestinya, karena itu kan dari mereka sendiri yang mengisi. Kemudian itu dilaporkan kan Dede. Ini pengalaman saya. Jadi ada namanya Direktorat LHKPN di KPK yang memeriksa LHKPN itu. Ada kelemahan dari segi aturan. Karena verifikasinya itu verifikasi administratif. Milih gitu kan, udah selesai. Harusnya menurut saya, dulu saya punya ide itu ada 3 tahapan sebenarnya. Pertama verifikasi administrasi, kemudian verifikasi faktual di lapangan nih, diverifikasi. Kemudian, tapi verifikasi faktual itu katanya hanya bisa dilakukan jika si pelapor memberikan kuasa kepada KPK ya? Iya, makanya dulu saya dan tidak ada banyak pejabat yang tidak melakukan memberikan kuasa itu. Makanya dulu saya
Sehingga KPK tidak bisa membuka berapa rekening sebenarnya dari orang ini. Iya, makanya bisa Kekayaan mengusulkan sebenarnya. itu diperbaiki aturannya, regulasinya. Saya minta ada verifikasi administrasi, kemudian verifikasi faktual, dan verifikasi hukum. Ada 3 supaya kita bisa lebih efektif. PPC hukum ini maksudnya sanksi. Enggak, misalnya begini, di verifikasi faktual nih, udah kelihatan nih ada hal-hal yang mencurigakan, maka kita bisa masuk di dalam tindakan-tindakan hukum, verifikasi hukumnya. Kita memanggil orang itu untuk bisa mempertanggungjawabkan harta yang didapat yang tidak sesuai dengan profil pendapatannya. Tapi ada kelemahan juga kan, Dede, sistem hukum kita. Karena sistem hukum kita itu ya menganut sistem hukum pembuktian terbalik terbatas. Apa itu? Kayak tidak murni istilahnya. Jadi begini, beda dengan negara-negara yang menganut sistem pembuktian hukum terbalik tidak terbatas atau murni atau sempurna dikatakan. Contohnya Malaysia nih. Di Malaysia kalau misalnya seseorang aparatur sipil negara melaporkan harta kekayaannya ke lembaga anti korupsi di sana, ke LHKPN-nya, maka petugas di sana akan memeriksa. Ketika dia memeriksa kan, Dede, terus didapatkan harta ini profilnya tidak sesuai dengan profil pendapatan yang bersangkutan, tidak wajar, maka yang bersangkutan langsung dipanggil di kantor anti corruption MICC Malaysia, diperiksa langsung. Dan jika ternyata dia berbohong, Bukan berbohong. Ketika dalam pemeriksaan dia tidak bisa makanya dia yang diminta. Kalau pembuktian terbalik tidak terbatas, murni, sempurna istilahnya, maka orang yang bersangkutan diminta oleh hukum untuk membuktikan. Bukan hukum yang harus membuktikan bahwa ya gitu. Jadi yang bersangkutan diminta. Ini ditanya, you buktikan ini harta yang tidak wajar. Coba Anda buktikan bahwa ini legal atau sah. Kalau Anda tidak bisa membuktikan, maka pada saat itu Anda dinyatakan tersangka. Itu sistem pembuktian terbalik. Dan ini tidak terjadi pada sistem pelaporan LHKPN kita. Iya, karena pertama itu ada Dan itu terjadi sejak zaman Anda dan sampai sekarang tidak ada perubahan. Iya. Memang di sini kelihatannya pemerintah tidak serius ya menghandle LHKPN ini kalau begitu. Iya, salah satunya juga ada undang-undang yang bisa bertalian dengan ini. Namanya Undang-Undang Aset Recovery, pengembalian aset ya. Itu juga sampai saat ini itu tidak pernah disahkan. Padahal itu berkorelasi terhadap laporan harta kekayaan plus berkorelasi terhadap tindak pidana pencucian uang. Kan begitu. Sehingga benarlah kalau tadi saya mengatakan LHKPN itu macam olpol. Ya benar sekali kan, Dede. Jadi terus dan ini Bang, saya ingin nanya, seberapa yakin Anda dengan laporan LHKPN itu dari para pejabat? Ada yang bilang pejabat kita itu paling-paling melaporkan kekayaannya itu hanya paling banyak itu 1/3 atau 1/4. Bahkan mungkin hanya 10% dari harta yang dimiliki sebenarnya. Bisa jadi. Dan fenomena itu menurut saya terjadi mengaburkan, menyamarkan. Ada istilah itu kalau dalam undang-undang pencucian uang, mengaburkan, menyamarkan harta mereka. Makanya ada orang-orang tertentu itu berperan sebagai gatekeeper. Kan, siapa itu gatekeeper? Orang-orang yang diatasnamakan. Misalnya kan Dede nih aparatur sipil negara, banyak hartanya, tapi yang kan Dede laporkan itu cuman sebagian aja di KPK. Harta-harta lainnya kan Dede itu atas nama orang-orang lain. Oh iya. Ya, ada di seperti akuntannya, kasusnya di Rafael notaris atau di mana. Ya. Jadi orang itulah yang disebut kalau di dalam aturan itu gatekeeper, orang-orang yang menampung, menyamarkan dan lain-lain sebagainya. Iya, karena ada juga misalnya pejabat laporan kekayaan ini mungkin gak gede-gede amat. Ya adalah mungkin 10M, tapi rumahnya di mana-mana, mobilnya di mana-mana, bahkan mereknya lebih dari sekedar mobil mewah, Lexus dan lain-lain. Itu banyak pejabat kita yang pakai itu dan tidak malu dia melihat rakyatnya lagi miskin memakai kendaraan seperti itu. Tidak sensitif seperti itu. Dan menurut saya sebenarnya kan Dede ya, kalau sistem hukum kita itu lebih progresif, sebenarnya kita tidak harus terpaku bahwa mengenai transaksi mencurigakan itu bahwa harus ditemukan dulu pidana pokoknya atau pidana asalnya baru kita bisa masukkan dia di dalam tindak pidana pencucian uang, tapi bisa langsung sebenarnya lewat tracking transaksi mencurigakan itu.
Tinggal mau nggak aparat penegak hukum kita menerapkan sistem hukum yang lebih progresif. Sebenarnya intinya itu. Sebenarnya bisa saja yang transaksi-transaksi mencurigakan ini, karena kan menurut saya kalau kita usut-usut juga, kita telusuri lebih jauh, itu juga ada pasti pidana pokoknya, pidana asalnya ya. Apa itu? Misalnya pastikan duit-duit itu didapat dari hasil suap, gratifikasi, itu kan bisa pidana pokoknya di situ korupsinya. Suap, menerima gratifikasi itu kan tindak pidana bagian dari kejahatan korupsi. Kan nggak mungkin dong dia tiba-tiba dapat harta banyak kalau dia dikasih sama orang tertentu kan berarti suap, atau kalau bukan suap gratifikasi. Kan kalau gratifikasi kan, jadi itu kan luas sekali pengertiannya. Sekarang begini Kang Dede, jangan main-main dengan gratifikasi ini. Kalau Kang Dede misalnya seorang aparatur sipil negara, pegawai pajak lah, mau ke mana nih? Ke Sumatera. Kang Dede mau beli tiket. Kang Dede datang ke sebuah travel. Kan gitu. Terus ternyata travel itu memberlakukan diskon secara umum ya. Diskon tiket 10% untuk semua jalur. Dan berlaku secara umum. Dijelaskan situ 10% berlaku umum. Terus Kang Dede datang ke travel itu. Mau membeli tiket untuk berangkat ke Sumatera. Karena yang bersangkutan tahu Kang Dede ini petugas pajak yang sering memeriksa pajak. Terus Kang Dede kasih diskon besar 25%. Padahal diskon yang berlaku 10%. Tahu nggak? Yang 15% yang Kang Dede dikasih itu sudah masuk kategori gratifikasi. Dan itu tindak pidana. Kan bisa begitu ditelusuri. Betul. Sama ini orang-orang yang transaksi mencurigakan semua. Lihat aja kalau dia dapat pemberian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu kan bisa gratifikasi. Betul. Kan gratifikasi itu ada konflik of interestnya dan lain sebagainya. Tadi kan pasti Kang Dede bilang, bukan dong, aku nggak terima duit, cuma diskon. Penindakan pemberantasan korupsi di negeri kita atau semua kejahatan itu akan berhasil jika para pelaku atau lembaga dan pelaku di dalamnya yang melakukan penindakan korupsi itu bersih. Kepolisian, ya, atau KPK kalau korupsi, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Anda bagaimana melihat ketiga lembaga ini sekarang? Bersih atau seperti apa? Atau mereka juga terlibat dalam proses itu sehingga banyak keputusan peradilan korupsi yang ujung-ujungnya ya tidak memuaskan keadilan masyarakat. Jadi apa yang disampaikan Kang Dede ini betul sekali ya, 100%, bahwa seharusnya kan aparat penegak hukumnya dulu bersih agar supaya ini bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Karena kalau aparat penegak hukumnya nggak bersih, ini kan susah menindak yang begini kan. Karena kalau aparat hukumnya tidak bersih kan dia nanti menjadi mata rantai yang disebut judicial corruption, kan gitu kan. Oleh karena itu apa yang disampaikan Kang Dede itu tadi betul sekali, harus bersih juga. Tapi terlepas daripada itu, menurut saya, kalaupun kita tidak bisa membersihkan dalam waktu yang singkat semuanya, kan susah itu Kang Dede kan. Paling tidak ada aturan yang tegas, yang saya istilahkan zero tolerance, itu yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di lembaga penegakan hukum, semua pimpinannya, misalnya Kejaksaan Agung, Jaksa Agungnya, kalau di kepolisian, Kapolrinya, kalau di KPK, ketua KPK-nya, komisionernya, atau di mana, itu harus menjadi teladan. Kalau di pengadilan, iya, ketua MA-nya, ketua MA-nya, kalau di pengadilan ini ketua, harus ada sosok di situ yang menjadi teladan, yang menjadi role model, sehingga itu yang menjadi panutan dan yang lain akan takut. Kan gitu. Kalau misalnya yang di atas Garo, kan anak buahnya nggak takut. Ngapain aku mau takut, dia juga nyolong, kan gitu kan. Tapi jadi harus, kan susah nih kan Dede, kalau kita mau bersihkan dalam waktu, paling tidak menurut saya ada satu yang selalu jadi role model di setiap unit, dan itu dia decision maker ya. Kalau di kejaksaan dia Jaksa Agungnya, kalau di kepolisian Kapolri ini, kalau di KPK komisioner. Harus begitu menurut saya kalau mau berjalan penegakan hukum. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saya sistem pemberantasan korupsi, menurut saya itu harus dilakukan dengan cara mengintegrasikan 3 sistem. Satu, penindakan yang represif, kalau ada orang bersalah ditindak, nggak boleh ditoleransi kan. Kemudian pencegahan,
Pencegahan apa? Yang tadi aku katakan kan, memperbaiki sistem, memperbaiki tata kelola di seluruh lembaga-lembaga pemerintah. Ketiga, yaitu tadi, pendidikan dan kampanye anti korupsi. Apa fungsinya yang ketiga ini? Pertama, kita mengajak masyarakat supaya tidak permisif kan, mendorong, mencerahkan masyarakat supaya dia nggak permisif terhadap kejahatan korupsi. Selain mencerahkan, mendorong, kita persiapkan generasi muda ini yang kuat akhlaknya, kuat integritasnya melalui pendidikan anti korupsi, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Selesai sudah, itu jangka panjang. Jadi kalau sekarang kita perbaiki, kita refreshing, tapi kita nggak mempersiapkan sebuah generasi yang baru, yang integritasnya kuat, nanti ini berhenti korupsinya, ini nanti diulang lagi. Makanya kita sistem itu menengah, singkat, menengah, dan panjang. Itu dulu sebenarnya sistem itu dulu yang kita bangun di KPK, yang kita namakan roadmap pemberantasan korupsi 50 tahun. Kalau ada nilai 1 sampai 10, Ya. nilainya polisi berapa? Menurut abang? Sekarang ya dengan, kan saya lihat begini, ada Enggak, langsung aja berapa nilainya ya, polisi? dulu, kan ini sekarang atau yang lalu? Sekarang kan? Sekarang Kalau sekarang saya lihat agak bagus. berapa? Karena kasus Sambo, kasus Teddy Minasa dan lain sebagainya agak muncul ke permukaan. Yang dulu mungkin agak sulit kita bisa lihat seperti itu. Ya sudah di atas 6. Di atas 6. Iya. KPK? Wah, Nggak etis ketua KPK ya, nanya tidak KPK. etis, betul sekali. Kejaksaan? Ini agak sama dengan polisi. Ada peningkatan. Lembaga peradilan? Kehakiman? Ini masih stuck. Kenapa? Jadi kita jangan lihat per kasus saja dia bagus ya, misalnya kasus Sudah tidak ada lagi sosok Artijo Alkosar di situ masalahnya. Kan begini kan, jadi kita tidak boleh terpaku dengan sosok. Harus kita membangun sistem di peradilan kita itu menjadi bersih. Karena kalau kita terpaku pada sosok, maka yang terjadi seperti sekarang ini, Artijo meninggal, bisa berantakan. Jadi harus ada sistem yang harus dibangun supaya peradilan itu bersih, peradilan itu fair. Bagaimana caranya? Tata kelolanya diperbaiki, code of conduct-nya dibuat. Misalnya begini, harus dibuat code of conduct hakim yang betul-betul yang dia akan sulit melakukan pelanggaran. Karena di dalam code of conduct itu memuat sanksi yang tegas. Itu yang saya maksud. Kalau kita ingin memperbaiki tata kelola. Misalnya, di KPK itu jelas-jelas itu di code of conduct yang lalu, pegawai insan KPK dilarang menggolok, titik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diberhentikan. Nggak bisa berdebat kan? Yang begitu-begitu menurut saya harus ada. Kenapa KPK sekarang menjadi tidak firm seperti tadi yang kandidat bilang? Karena code of conduct-nya dirubah. Padahal itu marwahnya di sana. Makanya menurut saya kalau kita ingin memperbaiki sistem, itu termasuk sistem yang harus diinjeksikan. Di peradilan, dia harus punya code of conduct yang kuat. Kepolisian, code of conduct itu kode etik. Sama juga kalau di kode etik jurnalistik. Tapi sekali lagi, cara melihat code of conduct yang bagus, bagaimana? Kan semua lembaga-lembaga profesi ada kode etiknya. Kan pasti kita punya kode etik. Tapi lihat dulu dong kode etiknya. Ada enggak dia membuat sanksi yang tegas? Tercermin nggak di dalam code of conduct itu zero tolerance? Itu kan yang jadi problem. Kan Dede, saya waktu baru masuk KPK, nggak apa-apa aku cerita dulu ya, ini untuk mencerahkan, nggak apa-apa. Saya waktu baru masuk KPK, aku mau cerita bahwa kenapa KPK menjadi kuat di zamannya, karena dia punya kekuatan yang namanya budaya organisasi dan code of conduct. Tahu nggak, waktu saya baru masuk KPK, baru seminggu saya harus menandatangani sekitar 2-3 orang pegawai yang harus dipecat. Saya kan penasaran kan Dede, saya nggak tahu nih kok saya harus tanda tangan. Jadi saya buka, ini berita acaranya, kenapa nih pegawai harus dipecat? Di kepala saya, pasti pelanggaran ini berkaitan dengan tugasnya sebagai penegak hukum. Mungkin terima suap dan lain sebagainya. Tahu nggak pelanggaran apa yang dia lakukan? Dan dia menerima sanksi yang begitu berat. Dia selingkuh sama orang di luar, bukan di pegawai KPK. Saya mau tanyakan Dede, perselingkuhan kalau di tempat lain, bukan kita membenarkan perselingkuhan ya. Cari aja di ASN pun, kalau perselingkuhan tidak sesama satu unit, itu dianggap wilayah private. Satu. Kemudian yang kedua, maka sanksinya biasanya tidak langsung diberhentikan. Kan begitu. Tapi apa yang terjadi di KPK? Pelanggaran terhadap peristiwa seperti harus diberhentikan. Kenapa? Dia menjaga citranya, dia menjaga marwahnya. Apa yang saya ingin katakan kan Dede? Pelanggaran yang kita anggap menurut kita ini harusnya
bukan berhenti harusnya skor aja, itu dipecat di sana. Apalagi pelanggaran yang berkaitan dengan tupoksinya. Di KPK. Contoh, tahu yang namanya Brotoseno? Ya. Dia kan pernah jadi penyidik di KPK kan? Waktu dia jadi penyidik di KPK, pernah nggak dia melanggar berkaitan dengan tugasnya? Nggak pernah kan? Paling suara Sumba menyatakan dia pacaran sama Indi Sonda. Itu suara Sumba. Paling itu kan? Tapi apa yang sesungguhnya terjadi ketika dia keluar dari KPK, dia kembali ke kepolisian, dia menjadi penyidik korupsi di instansinya, apa yang terjadi? Kan dia ditangkap oleh polisi sendiri karena menerima suap. Apa yang ingin saya katakan sama Kang Dede? Kalau dia mau menerima suap yang lebih besar, maka dia pasti bisa dulu lakukan ketika di KPK. Karena dia penyidik. Karena tawaran suap yang akan datang di KPK pasti jauh lebih besar. Banyak. Karena kasus di sana kasus-kasus besar. Tapi kenapa dia nggak lakukan? Karena pengawasan. Ada rule, ada aturan, itu termasuk code of conduct yang membatasi, ada sistem. Kalau kita bilang code of conduct itu kan sistem, ada rule, itu semua sistem. Yang walaupun kita mau melakukan, nggak mungkin kita bisa lakukan. Kenapa dia bisa lakukan ketika dia keluar? Karena itu tadi, sistemnya rapuh. Inilah yang saya bilang, yang harus dilakukan di semua unit. Tadi kalau bicara pengadilan, kepolisian, ini yang harus diinjeksi. Ini harus benerin ya. Oke, Bang Abraham. Ya, sama-sama. Terima kasih. Hatur nuhun atas informasinya. Oke. Thank you. Good people, itu tadi obrolan saya dengan Bang Abraham Samad. Banyak perspektif yang kita dapatkan. Dan tentunya dalam kondisi apapun, dengan apa yang terjadi dalam perkembangan korupsi sekarang ini, kita harus tetap optimis bahwa pemberantasan korupsi di kita harus tetap berjalan dan kita bersama-sama membangun budaya anti korup di Indonesia. Terima kasih. Salam.